Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rukun yang ke-8 dari sholat, lanjutan materi fikih manhaji yang sebelumnya. Ya, yaitu yang ke-8, al-julusu bainas sajadataini. Duduk di antara dua sujud. Sebagaimana kita sholat, setiap rokaatnya pasti kita melakukan yang namanya duduk di antara dua sujud. Setelah sujud yang pertama duduk, kemudian sujud kembali. Nah, hal ini adalah rukun yang wajib sebagaimana dalil dari sabda Nabi Muhammad SAW yang panjang yang sudah dijelaskan pada keterangan yang sebelumnya, yaitu diantaranya ya potongan hadisnya summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun dari sujud yang pertama sehingga bisa duduk dengan tenang. Ya, jadi duduknya harus nggak cepet-cepet, nggak buru-buru, harus ada tumak ninahnya. Kemudian ternyata duduk di antara dua sujud ini tidak sembarangan duduk. Ada syaratnya. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, di mana duduknya kita ketika bangun dari sujud itu tidak bermaksud lain, tapi memang bermaksud untuk duduk di antara dua sujud. Bukan karena kita merasa takut, bukan karena kita tidak sengaja bangun. Contohnya lagi sujud, ya kan, tiba-tiba ada kecoa lewat, kita bangun, kaget, tidak niat duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, tapi refleks karena takut, khaufin, seperti takut di sini contohkan, wanahwi dan yang lainnya, maka itu tidak dianggap dengan duduk di antara dua sujud. Ya, maka bisa menjadi batal sholatnya. Ya, maka hati-hati. Nah, orang yang duduk di antara dua sujud memang bangunnya untuk duduk di antara dua sujud, tidak karena yang lainnya, tidak karena takut, tidak karena mungkin pegel, ya, atau yang lainnya. Nah, yang paling memungkinkan adalah bisa jadi kita takut sehingga bangun tuh dari sujudnya, padahal tidak berniat atau tidak bermaksud untuk duduk di antara dua sujud. Yang kedua, tidak berlama-lama ketika duduk di antara dua sujud. Dengan takaran atau dengan bandingan antara pembacaan tasyahud dengan duduk di antara dua sujud, harus lebih lama bacaan tasyahud. Kalau kamu bacaan tasyahud langsung kayak gitu cepat, terus ternyata duduk di antara dua sujudnya malah lebih lama, ya, maka itu menjadi tidak syah karena tidak memenuhi syaratnya, ya, dalam konteks rukun julusu bainas sajadataini. Nah, maka paling lamanya itu memenuhi syarat yang ketiga, yaitu tumak ninah biqadri subhanallah, ya, dengan takaran minimal subhanallah, dan bacaannya adalah bacaan sunnah. Kalau nggak baca juga boleh, tapi bacaannya tetap disunnahkan untuk dibaca. Apa bacaan di antara dua sujud? Hah? Ayo, apa yo? Apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Masa gak apal, ya? Oh, itu jangan dibaca cepet-cepet. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'fu anni. Hilang semua tuh, harus dibaca pelan-pelan. Rabbighfirli warhamni, artinya bagus-bagus tuh, ya. Masya Allah, bahkan di situ ada warzuk nih, ya Allah berkasih rezeki aku yang banyak, yang baik, ya. Wa'fu anni, maafin aku ya Allah tuh, ya. Jadi artinya penuh dengan kebaikan. Maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Niatnya memang untuk duduk di antara dua sujud. Yang kedua adalah
tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, secukupnya biqadri subhanallah. Yang ketiga harus tumakninah. Rukun yang berikutnya yang ke-9 dan ke-10. Yang ke-9 rukun sholat, yang ke-9 adalah duduk yang terakhir. Al-julusu fil akhirah, duduk yang terakhir. Itu hukumnya rukun. Duduknya ya, atau yang biasa disebut dengan duduk tahiyat akhir ya, itu hukumnya wajib. Nah, disambung dengan rukun yang terakhir, rukun yang berikutnya yang ke-10 adalah bacaan tasyahud. Nah, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa dulu sebelum diwajibkan bacaan tasyahud itu, kalimatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, Assalamu ala Allah qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan. Kemudian Innallah wassalamu faida jalas ahadukum fis sholati falyakul. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha salam, maha keselamatan, maha sejahtera, nggak perlu dikasih salam. Maka ketika kamu duduk tahiyat akhir, bacalah at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Nah, di riwayat yang berikutnya, ya, yang dan kalimat yang paling pendek bacaan tahiyat itu adalah at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat yang paling pendek. Tapi kita ya dalam riwayat lain sigot-sigotnya itu banyak. Dalam kitab fikih manhaji disebutkan bahwa sigot atau bentuk bacaan-bacaan tahiyat itu banyak. Kulluha sahihah. Semuanya benar, semuanya sahih. Tapi menurut Imam Syafi'i, al-kalimatul mufaddilah, kalimat atau sigat dari tasyahud akhir yang lebih afdal menurut Imam Syafi'i adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Apa itu? Yang sering kita baca di Indonesia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalimatnya. Nah, kalau teman-teman menemukan kalimat-kalimat lain dari teman-teman kalian yang beda pemahaman, itu nggak masalah selagi memang ada dalil Al-Qur'an, dalil hadisnya, nggak ngarang gitu ya. Yang memang ada. Kenapa? Karena memang contoh apa yang diriwayatkan, yang dicontohkan Nabi tentang bacaan tasyahud ini banyak modelnya, banyak contohnya, banyak beragam kalimatnya, beragam lafadznya, sehingga ambillah yang paling sahih. Karena kita mayoritas ini mazhabnya Syafi'i, maka menggunakan kalimat yang terakhir ini. Nah, nanti berikutnya kita akan pelajari hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca tasyahud. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.